Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari kedua di Solo. Oke, saksikan terus saja. Ini mau ke Magelang katanya, tapi belum tahu. Kadang suka berubah. Nanti kita ke restoran dulu sarapan. Ini Mas Bayu outfitnya tuh cakep Pakai banget. kemeja, celana Iya. jeans pendek sama kaos kaki. Hari ini kita outfitnya santai aja, kecuali papanya Bayu pakai kemeja kan hari ini hari Jumat. Jadi biar sekalian sholat Jumat. Gitu. Oh, makan apa? Ikan, nasi, Udah habis. sudah. So far untuk breakfast di sini So far oke. Secara kualitas makanannya enak ya. Tapi secara jenis nggak terlalu banyak karena saya siap biasa makan di hotel bintang 5 di Gumaya. Ini kelasnya jauh dari kebiasaan saya. Monggo, dilanjut. Selamat pagi dari Solo. Setelah beristirahat semalaman di Amarelo Hotel Solo, sekarang saatnya memulai hari dengan sarapan terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan di day 2. Salah satu hal yang paling saya tunggu saat menginap di hotel tentu saja adalah menu breakfastnya. Karena selain mengisi tenaga, biasanya kita juga bisa mencicipi berbagai pilihan makanan yang disediakan oleh hotel. Pagi ini suasana restoran terlihat cukup nyaman. Banyak tamu yang sudah mulai berdatangan untuk menikmati sarapan bersama keluarga maupun teman perjalanan mereka. Pilihan makanannya juga cukup beragam, mulai dari menu khas Indonesia, aneka lauk, sayuran, buah-buahan, hingga roti dan minuman yang bisa dipilih sesuai selera. Karena hari ini masih banyak tempat yang akan kami kunjungi, tentunya sarapan harus maksimal supaya tenaga tetap terjaga selama perjalanan. Yang saya suka dari suasana pagi seperti ini adalah momennya terasa lebih santai. Tidak terburu-buru, bisa menikmati makanan sambil menyusun rencana perjalanan untuk hari ini. Apalagi setelah kemarin seharian berkeliling Solo, mulai dari wisata kuliner, berburu oleh-oleh, hingga mengunjungi berbagai tempat menarik. Rasanya sarapan pagi menjadi waktu yang pas untuk recharge energi. Alhamdulillah, pagi ini cuaca juga cukup mendukung dan semoga perjalanan day 2 berjalan lancar. Sekarang saatnya menikmati sarapan dulu, lalu kita lanjut menjelajahi Solo dan melihat tempat-tempat menarik lainnya yang sudah masuk daftar perjalanan hari ini. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami di day 2 karena masih banyak cerita dan pengalaman seru yang akan kami bagikan. Selamat menikmati pagi dari Solo dan selamat sarapan. jadi kita sekarang lagi di hotel yang di Solo sama Terus nanti habis itu kan udah agak siangan. Itu siangan aja. Oke, bye guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi, sekarang kita posisi habis sarapan dari hotel dan mau kemana nih kakek? Kita tujuannya mau ke bukan tembok ratapan, mau ke Eco Park Salatiga. Tadi makannya kurang sarapannya karena saya biasa di Kumaya dan di hotel Tentram. Oke, lanjut. Oke, terima kasih, bye-bye. Tarik tunai ini 60 juta. Tuh, ke sini aja yang deket aja di Sahid. Saya minta tolong kamu aja ya. Apa gimana? Maksudnya, nanti jangan lupa duitnya balik langsung ke Leni karena kemarin saya pinjam duit Leni. Ya. Jadi nggak usah balik ke saya, ya. Oke? Terima kasih banyak ya. Yuk. Ya. Oh, minum aja. Lucu ya? Aduh, gerah banget deh. Jadi sehat. Halo, Say. Tadi lagi telepon sama Meta dulu. Meta lagi di jalan katanya. Terus saya bilang, nih saya di harus jalan pagi-pagi. Saya bilang gitu. Oh, gunungnya bagus banget guys. Set, ya Allah, alhamdulillah. Ini kita lagi perjalanan ya. Oke, bye-bye. Ke bawah. Udah. Bos. Mbak tutup. Bayarnya. Udah. Matiin nih. Nggak, diputar-putar. Ya udah. Dia muter-muter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai di Solo 3 Eco Park, dimana di sini banyak pohon-pohon ya di Solo. Kita sekarang ada di Salatiga. Oke, yuk kita ikuti terus. Setelah menikmati sarapan di hotel dan menyelesaikan perjalanan dari Solo, destinasi berikutnya yang akan kami kunjungi adalah Salatiga Eco Park. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata keluarga yang cukup menarik di Salatiga karena menawarkan area yang luas, udara yang sejuk, serta berbagai wahana yang cocok untuk segala usia. Karena kami datang bersama keluarga dan Bayu, tempat seperti ini tentu menjadi pilihan yang menarik untuk menghabiskan waktu sambil menikmati suasana alam yang lebih santai. Yuk kita lihat seperti apa serunya menjelajahi Salatiga Eco Park. Ayo. Selamat datang di Salatiga Eco Park. Di sini bisa bawa dorongan bayi ya. Nah, ini disediakan denah tempat wisatanya. Begitu memasuki kawasan Salatiga Eco Park, kesan pertama yang terasa adalah area yang cukup luas dan tertata rapi. Pepohonan yang hijau membuat suasana terasa lebih teduh dan nyaman. Udara di sini juga terasa lebih segar dibandingkan kawasan perkotaan yang padat. Tempat ini memang dirancang sebagai destinasi rekreasi keluarga, sehingga banyak area terbuka yang bisa digunakan untuk bersantai maupun bermain bersama anak-anak.
Tidak heran kalau banyak pengunjung datang bersama keluarga untuk menghabiskan akhir pekan di sini. Ayo buat kompos alami sendiri. Salah satu hal yang saya suka dari tempat seperti ini adalah suasananya yang tenang. Kita bisa berjalan santai sambil menikmati pemandangan sekitar tanpa terburu-buru. Nggak terlalu ini ya. Untuk pakai sepatu ya mas. Iya. Pemandangannya bagus. Tuh ada sepak. Ada apa nih? Ini gantian. Aku yang bawa. Di beberapa sudut juga terdapat spot foto yang cukup menarik untuk mengabadikan momen bersama keluarga. Buat yang datang bersama anak-anak, area terbuka seperti ini tentu menjadi tempat yang menyenangkan karena mereka bisa lebih leluasa bergerak dan bermain. Melihat anak menikmati perjalanan selalu menjadi salah satu bagian terbaik dari sebuah liburan keluarga. Kadang tujuan utamanya bukan hanya mengunjungi tempat baru, tetapi menciptakan momen kebersamaan yang nantinya akan menjadi kenangan berharga. Meskipun Bayu mungkin belum akan mengingat seluruh perjalanan ini ketika besar nanti, setidaknya kami bisa mengabadikan setiap momennya melalui video dan foto. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, saat melihat kembali dokumentasi ini, kami bisa mengenang perjalanan kecil yang penuh cerita seperti hari ini. Alhamdulillah, hari ini kami bisa menikmati suasana Salatiga Eco Park dengan nyaman. Tempat ini cocok untuk kalian yang mencari destinasi wisata keluarga dengan suasana santai, area yang luas, dan udara yang segar. Jangan. Ada orang. Lebih baik apa lagi? Kalau diperhatikan, salah satu hal yang membuat Salatiga Eco Park menarik adalah suasananya yang berbeda dari tempat wisata pada umumnya. Di sini kita tidak hanya datang untuk mencari wahana atau spot foto, tetapi juga menikmati suasana alam yang masih terasa asri dan nyaman. Di tengah aktivitas sehari-hari yang seringkali padat dan melelahkan, rasanya menyenangkan bisa meluangkan waktu sejenak untuk berjalan santai seperti ini. Melihat pepohonan yang rindang, mendengar suara angin, dan menikmati suasana yang lebih tenang memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan berada di pusat kota. Bagi kami, perjalanan seperti ini bukan hanya tentang tujuan wisata yang dikunjungi, tetapi juga tentang proses perjalanan dan kebersamaan yang tercipta di setiap momennya.
Kadang momen sederhana seperti berjalan bersama keluarga, bercanda, atau sekedar duduk menikmati pemandangan justru menjadi bagian yang paling berkesan. Oh iya. Tunggu lagi. Mau di sini? Sekalian papa. Mau dimandi dulu. Oh iya lupa. Kenapa? Kenapa? Belum pernah sama-sama sih. Oh ya? Apalagi sekarang Bayu juga mulai semakin aktif dan penasaran dengan lingkungan di sekitarnya. Setiap melihat hal baru, ekspresinya selalu menarik untuk diperhatikan. Ada rasa penasaran yang membuat perjalanan terasa lebih seru dan penuh cerita. Ada Mbe. Enggak, beres aja. Rosemary. Sebagai orang tua, melihat anak menikmati suasana baru tentu memberikan kebahagiaan tersendiri. Mungkin saat ini Bayu belum benar-benar memahami tempat yang sedang dikunjungi, tetapi pengalaman seperti ini menjadi bagian dari perjalanan tumbuh kembangnya. Dan tentu saja dokumentasi seperti ini akan menjadi kenangan berharga untuk dilihat kembali di masa depan. Tidak terasa, waktu berjalan cukup cepat sejak kami tiba di Salatiga Eco Park. Masih banyak sudut yang menarik untuk dijelajahi dan masih banyak momen yang ingin kami abadikan selama berada di sini. Kalau kalian tipe orang yang suka wisata santai bersama keluarga, tempat seperti ini bisa menjadi pilihan yang menarik untuk dikunjungi saat berada di Salatiga. Ya. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan destinasi yang ramai dan penuh aktivitas, melainkan tempat yang membuat kita bisa menikmati waktu dengan lebih tenang dan berkualitas. Dan sejauh ini, Salatiga Eco Park berhasil memberikan pengalaman seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menikmati di tempat tadi Salatiga Eco Park, sekarang waktunya kita makan. Dan salah satu tempat kuliner kita selanjutnya adalah sate suruh dari Bu Harkim. Ya, nih tampak layoutnya seperti ini. Sate sapi suruh tuh dan bakso. Layoutnya seperti itu. Ini kita masih di mobil karena Bayu ganti pampers. Masih di mobil dulu sebentar. Oke, bye-bye. Setelah puas berkeliling dan menikmati suasana sejuk di Salatiga Eco Park, sekarang saatnya mengisi tenaga kembali. Karena sejak pagi kita sudah cukup banyak berjalan dan beraktivitas. Tentu perut juga mulai meminta jatah makan siang. Destinasi kuliner kali ini adalah restoran sate sapi suruh dan bakso Bu Harkim yang berada di kawasan Salatiga. Tempat ini cukup menarik karena dalam satu lokasi kita bisa menikmati dua menu favorit sekaligus, yaitu sate sapi dan bakso. Begitu tiba di lokasi, suasana rumah makannya terlihat cukup ramai. Aroma daging yang sedang dibakar langsung tercium, bahkan sebelum makanan disajikan ke meja. Dan tentu saja menu pertama yang wajib dicoba adalah sate sapinya. Dari tampilannya saja sudah sangat menggoda. Potongan daging sapi yang dibakar hingga matang sempurna terlihat mengkilap dengan aroma khas yang membuat perut semakin lapar. Saat dicicipi, tekstur dagingnya terasa empuk dengan cita rasa gurih yang meresap.
Dipadukan dengan bumbu kacang dan lontong hangat, rasanya benar-benar cocok untuk mengembalikan energi setelah seharian beraktivitas. Tidak heran kalau sate sapi Suru menjadi salah satu kuliner yang cukup terkenal dan banyak dicari oleh para pecinta kuliner saat berkunjung ke daerah ini. Tapi perjalanan kuliner kali ini belum selesai. Selain sate sapi, kami juga mencoba salah satu menu favorit lainnya, yaitu bakso Bu Ada lagi? Hakim. Udah. Makan apa nih? Ini sate sapi sama lontongnya ketupat. Enak banget. Sapi Suru. Rekomen gak? Rekomen. Jangan lupa mampir. Dadah. Makan dulu. Setelah kenyang menikmati sate sapi dan bakso, perjalanan kuliner kami di Salatiga masih berlanjut. Kali ini kami menuju salah satu kuliner legendaris yang sudah sangat dikenal oleh warga Salatiga, yaitu Ronde Sekoteng Jago. Ronde Sekoteng part 2. Oke. Setelah makan sate, kita ronde. Tempat ini sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu dan menjadi salah satu ikon kuliner malam yang wajib dicoba saat berkunjung ke Salatiga. Meskipun namanya sederhana, jangan salah. Penggemar ronde dan sekoteng dari berbagai daerah sering datang ke sini untuk menikmati cita rasa yang sudah dipertahankan selama bertahun-tahun. Oke. Ini campur, ini ronde biasa. Oke, merkicop. Kita coba dulu. Gimana rasanya? Rasanya unik sih, baru. Nih cobain deh. Nih cobain. Kayak apa ya kalau ini? Kedelai gak sih? Kedelai. Nyobain kali sama. Mau nyobain gak, Mas? Ini Kedelai? mah, cobain dulu. Maksudnya nih. Biar tahu campur gimana. Ya udah. Ini juga kita nyobain ya. Nyobain rasanya nih. Rasa baru sih, nggak bisa dideskripsikan. Kayak rasanya kayak semi tempe, apa gitu ya. Dia agak langsung kental gitu di tenggorokan. Nih, coba lagi nih. Ya udah. Oke, bye bye. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang posisinya sudah ada di
Magelang, perbatasan ngelewatin Katepas, kita mampir dulu ke Andong Valley Cafe, dimana kita bisa nikmatin view di situ. Nanti kita lihat deh sembari ini. Kita lihat nanti dalamnya ada apa aja sini di Andong Valley. Welcome. Ini di gunung tinggi ya. Tuh ada gunungnya juga tuh. Kalau kita bisa lihat tuh. Setelah menikmati kuliner legendaris di Salatiga, perjalanan kami masih berlanjut ke salah satu tempat yang cukup menarik untuk bersantai dan menikmati pemandangan, yaitu Andong Valley Cafe. Jujur saja, setelah seharian berkeliling dari Solo sampai Salatiga, rasanya menyenangkan bisa menemukan tempat yang menawarkan suasana lebih tenang seperti ini. Kita lihat ya pemandangannya. Ada musola, toilet, musola. Keren banget. Sini mejanya. Kita mau pesan. Oke. Ini ada berbagai macam. Ada kayak kandang kayaknya ya. Kandang kelinci. Yuk. Ada kandang kelinci. Kita lihat di sini. Kelinci. Kandang tuh. Ikan. Awannya agak gelap ya, redup. Udah sih ini doang. Cuma kita makan di sini bersama view. Oke, kita mau pesen dulu aja. Bye bye. Bayu. Oke. Ya, pegang. Ini menunya ada berbagai macam tuh, kuliner Indonesia ya. Pelan-pelan. Sop iga, sapi, iya ada kelinci. Pasta Western, beef teriyaki, gyoza tuh biasanya ada suka gyoza tuh. Coklat banana split tuh, Iya. Ada drink-drinknya. Tuh kopi, latte. Wedang. Oke, thank you. Oke, makanan sudah datang. Ini adalah onion ring, ini gula. Nah, ini adalah wedang uhu. Habis itu ini hazelnut. Oke, habis itu ada matcha. Oke, udah komplit semua. Ini americano. Oke, itu Bayu lagi minum susu sendiri. Mari kita santai dan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah sampai di hotel lagi di Solo. Setelah tadi ke Salatiga, ke Magelang. Nah, kita sekarang balik lagi nih. Nah, ini Bayu nih. Oke, Bayu udah istirahat dulu aja. Oke. Terima kasih telah mengikuti. Dadah.